Langit gelap-gelap, bumi gonjang-ganjing. Salah. Maaf teman-teman, imajinasi saya masih nyangkut jadi dalang. Kali ini rumah produksi saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Pandora, nggak pakai kotak, yang menceritakan seorang pemuda yang bekerja di PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir di Korea Selatan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Nah, suatu hari pas dia lagi kerja, tiba-tiba ada gempa bumi yang menyebabkan terjadinya masalah dengan reaktor nuklir di tempat dia bekerja, dan gara-gara gempa itu juga reaktor nuklir mengalami kebocoran radiasi dan menjadi ancaman serius di negara itu. Oke, daripada kalian penasaran, langsung saja duduk manis, selaraskan kopi utuh dan camilan kalian, dan intro dulu. Kisah berawal dengan menampilkan seorang pemuda yang bernama Jae-yuk yang baru bangun tidur dengan mendapatkan omelan dari mamanya untuk segera bekerja. Tanpa mandi ataupun gosok gigi, Jae-yuk langsung bergabung di meja makan bersama teman-temannya untuk sarapan sebelum berangkat ke tempat kerjanya. Kemudian muncul seorang cewek, dia adalah pacar Jae-yuk yang bernama Yeonjo. Tiba-tiba menendang kaki Jae-yuk karena ketahuan kalau semalam dia karaokean dan teler dengan LC tanpa sepengetahuan Yeonjo. Saat perjalanan ke tempat mereka bekerja, bus yang mereka tumpangi terhadang karena adanya sekumpulan warga yang berdemo agar PLTN tempat Jae-yuk bekerja ditutup karena menurut mereka PLTN itu membahayakan. Akhirnya mereka sampai di PLTN tempat mereka bekerja setelah melewati hadangan pendemo tadi dan mulai melakukan rutinitas mereka. 될 것으로 예상되는 석유나 석탄 같은 전 시스템이며 소량의 원료로 Scene berpindah di sore hari di mana Jae-yuk dan teman-temannya nongkrong berkeluh kesah tentang pekerjaan mereka. Datang Yeonjo yang akan menceramai Jae-yuk dengan mengendarai motor dan tiba-tiba jatuh. Saat sedang memperbaiki motor milik Yeonjo kekasihnya, Jae-yuk berbincang dengannya dan mengutarakan rencananya yang ingin resign dari PLTN dan bekerja di kapal ikan selama 2 tahun. Namun Yeonjo tidak menyetujuinya. Bahkan saat Jae-yuk juga menceritakan rencananya kepada mamanya, dia pun juga tidak menyetujuinya. 오빠 네가 사람이가? 아 뭐를? 어디서 아무 돈 한 방에 벌 수 있단 말이다. 시끄럽다 막 그만해라. Keesokan harinya, menampilkan Bapak Presiden yang memanggil Perdana Menterinya untuk menanyakan tentang PLTN tempat Jae-yuk bekerja, kenapa sudah mendapatkan izin beroperasi tanpa prosedur pengajuan yang jelas dan tanpa persetujuannya. Perdana Menteri pun menjelaskan bahwa dia telah mendapatkan laporan bahwa Pak Presiden menyetujuinya dan akhirnya parlemen pun ikut mengesahkannya. 이 보고서 혹시 보셨습니까? 마음 한뜻으로 멀어진 경제를 되살리는데. Di sisi lain, di tempat kerja Jae-yuk, di mana dia sedang mengobrol dengan rekannya, tiba-tiba terjadi gempa. 아재랑 재민이 형 때문에 그러는 거 내가 아는데 네가 좀 몰려온다. 아야. Setelah reda, para pekerja di PLTN itu mulai menghubungi keluarga mereka masing-masing untuk memastikan keadaannya. Sementara di kantor PLN mulai muncul kepanikan akibat adanya kebocoran di salah satu reaktor nuklir yang membuat seseorang, kita sebut saja Paman Sojang, memerintahkan untuk memberi peringatan kepada penduduk terdekat. Namun salah satu pemimpin di situ yang jabatannya setara dengan Paman Sojang menolak perintahnya dan menyuruh semuanya tenang dan melaporkan terlebih dahulu ke markas besar. 이놈은 지은 지 40년이 다 돼갑니다. 가정집 수도관 대응하실 필요 없습니다. 하던 대로 하세요. 하던 대로. Sementara di rumah Jae-yuk, di mana di sana sudah ada Yeonjo yang membantu beberes akibat gempa tadi,
kakak ipar Jayuk yang sedikit khawatir menanyakan apakah di PLTN baik-baik saja karena gempa yang terjadi barusan. Yeonjo pun menjelaskan kepada kakak ipar Jayuk agar dia tidak terlalu khawatir. Kemudian berpindah di kantor PLTN, di mana seseorang melaporkan bahwa ada kebocoran pipa cairan pendingin yang mengakibatkan naiknya suhu reaktor nuklir. Salah seorang pemimpin di situ pun memerintahkan untuk segera mereparasinya. 아니 어쩔 거예요? 계속 그러고 있을 거예요? 온도가 급상승하고 있어요. 근데 왜 이러고 있어요? 빨리 들어가서 수리해야지. Setelah mengirim beberapa petugas untuk memperbaiki pipa cairan pendingin yang bocor, nampak dari dalam kantor yang sedang memonitori belum menunjukkan tanda-tanda yang bagus dan menanyakan perkembangan perbaikan di lokasi kerusakan. Dengan sedikit perdebatan, salah seorang petugas yang mengawasi perbaikan melihat adanya keanehan pipa-pipa di dekatnya dan tiba-tiba pipa-pipa tersebut bocor dan juga pipa yang sedang diperbaiki yang menyebabkan cairan yang mengandung radiasi mengenai beberapa petugas di situ. Di saat korban sedang ditandu keluar dari lokasi itu, Jayuk yang melihatnya teringat akan kejadian yang menimpa ayah dan kakaknya dulu sama persis seperti itu dan membuatnya bergegas untuk pergi dari situ. Namun teman-temannya tidak sepikir dengannya dan lebih memilih untuk tetap berada di situ. Sementara di Istana Presiden, di mana Pak Presiden mengetahui kecelakaan kerja yang terjadi di PLTN itu dengan usulan salah satu pejabat di situ untuk melakukan evakuasi penduduk di sekitar. Pak Presiden pun memberi perintah sesuai usulan tersebut. Namun Perdana Menteri menyela dan menyarankan untuk mempertimbangkan lagi usulan itu karena menurutnya hal tersebut bisa berdampak terjadinya kepanikan nasional. 잠깐만요. 수계령을 내리는 건 뭐 차후에 다소 비난은 받겠지만 섣불리 대응해 가지고 대책부터 논의하시죠. 곧 수습할 겁니다. 게다가 저희 Kembali ke kantor PLTN di mana info terbaru yang didapatkan Paman Sojang bahwa pipa cairan pendingin masih bocor dan tekanan reaktor nuklir semakin meningkat, tim keamanan pusat pun menyarankan untuk dilakukannya pelepasan emisi agar tidak meledak. Namun pemimpin yang setara dengan Paman Sojang tadi meminta izin ke markas besarnya dulu. 이때 수소가 발생하게 되고 그 수소가 차면서 높습니다. 빨리 벤트해야 합니다. 그렇긴 합니다만 알겠습니다. Di saat bersamaan di Istana Negara, di mana mereka mendapatkan laporan bahwa keadaan yang terjadi ternyata lebih parah dan mengharuskan dilakukannya pelepasan emisi, Pak Presiden pun memberi perintah untuk dilakukannya evakuasi penduduk di sekitar agar tidak terkena radiasi akibat pelepasan emisi yang akan dilakukan. 방출이라뇨. 배관교체 작업만 하면 된다면서요. 그 수가 대피하는데 아무리 빨라봐야 3시간이 넘습니다. Setelah menerima perintah dari markas besar, pemimpin yang tadi menelpon menginfokan agar segera dilakukannya pelepasan emisi dan juga evakuasi penduduk. Dengan beberapa bis pariwisata, para penduduk pun mulai dievakuasi. Namun di sisi lain, para pekerja yang mengetahui bahwa penduduk sudah dievakuasi namun pelepasan emisi belum juga dilakukan, mulai panik dan takut jika terjadi ledakan dan mereka memilih untuk segera keluar dari situ. Tapi saat akan keluar, ternyata pintu otomatis tidak dibukakan sebelum para penduduk yang dievakuasi berada di zona aman saat dilakukannya pelepasan emisi. Para pekerja pun bekerja sama untuk membuka pintu itu. Namun terlihat dari kantor di mana tekanan reaktor nuklir sudah mencapai titik ledakan, Paman Sojang pun memerintahkan untuk dilakukannya pelepasan emisi. Tapi sayang seribu sayang, kendali jarak jauh untuk pelepasan emisi ternyata mengalami masalah dan mengharuskan untuk dilakukannya dengan cara manual. 오케이! 오픈! 소장님, 작동이 되지 않습니다.
Saat metode manual sedang dilakukan dan karena tekanan reaktor nuklir sudah melebihi batas, akhirnya ledakan pun tak terelakkan. Karena ledakan itu, beberapa pekerja yang berusaha keluar tadi tertimpa reruntuhan. Jae-yuk yang selamat pun mulai mencoba menolong rekannya yang terkena reruntuhan itu. Tak luput juga di ruang kontrol Paman Sojang, porak-poranda akibat ledakan yang terjadi. Sementara di ruang rapat presiden, Perdana Menteri mulai memerintahkan penanganan darurat untuk mengatasi masalah itu dan juga menyuruh agar kejadian yang terjadi di PLTN tidak menyebar ke media agar tidak terjadi kekacauan massal. Di sisi lain, di tempat pengungsian, Yeonjo yang curiga apa yang terjadi sebenarnya mulai menuju ke PLTN. Setelah Yeonjo tiba di lokasi di mana di sana sudah dipenuhi petugas penyelamat, dia mulai mencari-cari keberadaan Jae-yuk. Setelah mereka bertemu, Yeonjo mengajak Jae-yuk untuk pergi dari situ, namun karena Jae-yuk ingin menyelamatkan rekan-rekannya, dia menolak ajakan Yeonjo dan menyuruhnya untuk pergi duluan. 뭐고? 할 수 있으니까 최대한 멀리 가야 된다. 알았나? Karena radiasi yang terus meningkat, petugas penyelamat tidak ada satupun yang berani masuk ke dalam, namun Paman Sojang dengan beberapa alat yang dibawanya dan dengan sedikit memberikan sindiran kepada petugas penyelamat yang tidak punya nyali, mulai menyusul Jae-yuk masuk ke dalam untuk menyelamatkan korban yang masih bisa diselamatkan. 빨리 저한테 물을 있는 대로 쏟아버려. 그래야 방사능. 아니 무슨 달라. Akibat sindiran yang dilontarkan Paman Sojang, akhirnya para petugas penyelamat pun mulai ikut membantu proses penyelamatan. Mereka mulai bekerja sama untuk menyemprot lokasi reaktor nuklir untuk mengurangi tekanan panas agar radiasi yang dihasilkan juga bisa menurun. 쏟으면 방사능 수치가 떨어지면 그때 이게 뭐야? Di tempat perawatan sementara pun, para petugas medis juga terlihat berusaha mengobati para korban yang sudah terpapar radiasi. Berpindah ke Yeonjo, di mana dia sudah kembali ke tempat pengungsian, mulai memberitahukan kepada semua penduduk bahwa PLTN sudah meledak. Saat para penduduk mengetahui kebenaran yang terjadi dan Yeonjo menyuruh mereka untuk segera pergi dari situ, ternyata pintu gerbang keluar dikunci dan dijaga polisi dari luar agar mereka tidak menimbulkan kepanikan yang bisa menyebabkan tersebarnya kejadian ledakan di PLTN kepada media. Bahkan sampai koneksi jaringan di lokasi itu dimatikan sehingga para penduduk yang mengungsi tidak bisa menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan. Kembali ke lokasi kejadian, di mana para petugas damkar mulai melakukan penyemprotan air ke arah tempat reaktor nuklir, di dalam Jae-yuk dan Paman Sojang masih berusaha menyelamatkan korban yang masih tertimpa reruntuhan. Dengan menggunakan sebuah pipa untuk mengganjal pipa lain yang mengalami kebocoran untuk menolong rekan mereka, tiba-tiba pipa pengganjal meleset yang menyebabkan kebocoran cairan pendingin bocor dan mengenai seluruh tubuh Jae-yuk. Saat berhasil keluar dengan membawa rekannya yang selamat, Jae-yuk yang akan kembali masuk lagi mulai pingsan karena efek radiasi yang sudah mengenai tubuhnya dan dibawa ke lokasi perawatan untuk diperiksa dan diobati. Kemudian Paman Sojang yang melihat petugas damkar yang akan pergi untuk mengambil air menanyakan mengapa tidak menggunakan air laut yang di dekat situ. Namun pemimpin yang setara Sojang tadi mengatakan bahwa jika menggunakan air laut, reaktor nuklir akan rusak dan harus meminta izin dari markas besar dulu dalam penggunaan air laut untuk menyemprot reaktor nuklir itu.
코앞에 바닷물이 넘쳐나는데 어디가 본사에서 내려온 지시사항입니다. 죄송합니다. Scene kembali berpindah memperlihatkan salah satu pejabat melaporkan kepada Perdana Menteri bahwa adanya sistem pendeteksi radiasi dari Badan Energi Atom Internasional yang bisa menyebabkan bocornya informasi tentang bencana di PLTN yang selama ini mereka tutupi, mulai memikirkan rencana dan penjelasan agar tidak terjadi kekacauan massal. Sementara di lokasi kejadian, para petugas penyelamat yang masih berusaha mendinginkan reaktor nuklir mulai tumbang satu persatu akibat efek radiasi yang semakin tinggi di tempat itu. Paman Sojang pun juga mulai nampak terpapar radiasi di lokasi itu, namun dia masih tetap melakukan penyelamatan. Di dalam rapat presiden, salah seorang melaporkan bahwa Badan Energi Atom Internasional telah mengetahui kejadian di PLTN di mana ada penurunan tingkat cairan pendingin yang membuat presiden menanyakan apa maksudnya itu. 사실을 알아버렸습니다. 무슨 소리야? 있고요. 이건 전 세계 모든 원전들이 다 마찬가지. 잠깐만요. 저장 수조 수위가 낮아지다뇨. Kemudian salah satu orang menjelaskan bahwa cairan pendingin yang dimaksud adalah cairan yang digunakan untuk merendam 400 ton batangan bahan bakar reaktor nuklir yang mungkin mengalami keretakan akibat gempa dan ledakan yang terjadi sebelumnya dan bisa mengakibatkan ledakan yang lebih besar lagi apabila batangan reaktor nuklir yang terendam mengalami kontak langsung dengan oksigen. 엄청난 반사성 물질이 그대로 대기 속에 누출되게 되는 그쪽은 아예 신경도 쓰지 못했는데 원자력 건물과 마찬가지로 수소 폭발이 일어나. Karena sudah tersebarnya fakta apa yang sebenarnya terjadi, negara lain pun mulai menghimbau warga negaranya untuk pulang ke negara asalnya. Sementara di tempat pengungsian, Yeonjo yang mengetahui bahwa semua polisi dan petugas di situ mulai pergi dari situ, memberitahukan kepada para penduduk untuk segera keluar dari tempat itu. Dengan menjebol gerbang pintu keluar, mereka pun langsung menggunakan bis untuk pergi menjauh dari lokasi itu. Akibat tersebarnya berita tentang bencana yang terjadi di PLTN, kepanikan massal dan kekacauan pun tak terelakkan. 원전 사고로 제어할 방법이 우리에겐 없고 완전히 후쿠시마 원전 수준의 사고가 났을 경우에 Jae-yuk yang sudah mulai tersadar mencari HP-nya untuk mengetahui keadaan keluarganya. Setelah mengabarkan keadaannya, Jae-yuk menyuruh Yeonjo yang terjebak macet untuk pergi lebih jauh lagi bagaimanapun caranya. 오빠는 어딘데? 네 뭔 일 있는 거 아니야? 있으면 안 된다. 어째서라도 무조건 가. Kemudian Yeonjo mengemudikan bis yang ditumpanginya menerobos marka pembatas jalan dan menggunakan jalan yang berlawan arah agar terhindar dari kemacetan. Media yang sudah mulai mengetahui kabar berita bencana ini mulai menyiarkan langsung informasi apa yang mereka dapat dari penanggulangan reaktor nuklir yang masih diupayakan, kekacauan massal, lumpuhnya lalu lintas, berhentinya semua aktivitas produksi, hingga anjloknya nilai perekonomian di negara itu akibat bencana ini. 경제적 피해를 입고 있으며 주식시장까지 붕괴되고 사재기가 극성을 부리고 치안도 극도로 불안한 상태입니다. 국가 경제가 회복 불능 상태에 빠질 수도 있습니다. Scene berpindah menunjukkan presiden sudah mulai stres dan frustasi karena tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan untuk menghentikan bencana itu. Kemudian dengan sedikit kata-kata semangat dari seorang wanita, mungkin istrinya, Pak Presiden mulai bangkit mencari solusi dan mulai menelpon Paman Sojang untuk menanyakan secara rinci bagaimana keadaan di lokasi kejadian. 지금 그곳 상황을 있는 그대로 말씀해 주시겠습니까? Kemudian dengan jiwa kepemimpinannya, Pak Presiden mulai mengambil alih semua keputusan yang sebelumnya didominasi Perdana Menteri, serta informasi apapun yang berasal dari TKP harus langsung dilaporkan kepadanya. Kemudian Pak Presiden juga memberikan perintah untuk menggunakan air laut guna melumpuhkan reaktor nuklir. Setelah mendapat izin menggunakan air laut, para petugas damkar pun mulai melakukan perintah Pak Presiden. 그래도 됩니까? 이러기
Setelah menggunakan air laut, dari ruang monitor tempat Pak Presiden memberitahukan bahwa tingkat radiasi mulai menurun. Kemudian Presiden mulai menghubungi Paman Sojang untuk menginformasikan bahwa ada kebocoran cairan pendingin di tangki bahan bakar batangan reaktor nuklir, segera memerintahkan Paman Sojang untuk mengecek dan juga melaporkan keadaannya. Setelah Paman Sojang masuk dan mengeceknya, dia mulai melaporkan keretakan yang terjadi dan keadaan di sana di mana ruangan itu memiliki tingkat radiasi yang tinggi dan sudah terendam cairan pendingin setinggi lutut. Dia juga memberikan solusi yaitu dengan menambal retakan itu. Namun karena kadar radiasi yang tinggi di mana seseorang hanya bisa bertahan beberapa menit di ruangan itu, dia membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan misi penambalan keretakan tangki tersebut. Di sisi lain, di tempat Yeonjo dengan keluarganya yang masih terjebak kemacetan, mulai keluar dari bis dan memutuskan memilih untuk berjalan kaki agar bisa menjauh dan terhindar dari jangkauan radiasi. Setelah mendapatkan informasi dari Paman Sojang, Presiden kemudian mulai melakukan siaran langsung untuk mencari sukarelawan yang mau menjalankan misi di PLTN guna menghentikan bencana yang terjadi. 그 어느 누구도 부끄러운 심정으로 국민 여러분 앞 이웃들의 생명과 이 나라의 미래가 달려있는 Di lokasi Jaehyuk, di mana dia dan rekan-rekannya melihat siaran itu dengan sedikit perdebatan di mana salah seorang mengajak untuk menuju ke sana, namun yang lainnya menolak. Jaehyuk yang sebelumnya juga menolak, namun demi masa depan keluarganya, akhirnya memutuskan untuk menjadi sukarelawan. Karena menurutnya tidak ada seorang pun yang mau masuk ke sana yang disebabkan tingginya kadar radiasi dan hanya merekalah yang mengetahui seluk-beluk di PLTN itu. 우리가 들어갑시다. 무슨 정신 나갈? 근데 우리 말고 들어갈 사람이 없어 얘. Setelah menghubungi Yeonjo, di mana Jaehyuk mengatakan bahwa dia menjadi sukarelawan, Yeonjo yang tidak menyetujuinya marah dan sedih. Namun saat terlihat oleh Mamak Jaehyuk yang menanyakan siapa yang menelpon, Yeonjo berbohong kepada mamaknya bahwa Jaehyuk akan segera menyusul mereka karena Yeonjo tidak ingin Mamak Jaehyuk khawatir. 가려면 인연 끊고 가라. 연주야. 열심히 따라오고 있다 가네 얘. 뭔데 자식. Di tengah perjalanan, para penduduk yang menghindari jangkauan radiasi mulai terjadi kepanikan karena ternyata radiasi sudah mendekat dan mereka semua berlarian untuk menyelamatkan diri. Setelah kekacauan mereda, Yeonjo pun menelpon Jaehyuk untuk berjanji bagaimanapun caranya dia harus kembali hidup. Namun salah seorang istri sukarelawan yang juga rekan Jaehyuk memberitahukan kepada Mamak Jaehyuk bahwa Jaehyuk dan suaminya menjadi sukarelawan untuk kembali masuk ke dalam PLTN, mulai sedih dan bertanya kebenaran yang terjadi kepada Yeonjo. Yang akhirnya Yeonjo mengakui bahwa dia berbohong karena tidak ingin membuatnya khawatir dan meminta maaf kepada Mamak Jaehyuk. 자, 그게요. 보통 말해봐. 약속했어 얘. 꼭 사라가 돌아온다고 약속해. Setelah persiapan selesai, tim sukarelawan yang dipimpin oleh Paman Sojang dengan memberikan briefing dan obat penghilang rasa sakit, akhirnya mulai berangkat menuju TKP. Saat tiba di TKP, mereka semua mulai masuk ke dalam dan mulai menjalankan misi penambalan keretakan tangki bahan bakar batangan reaktor nuklir tersebut. Pembagian tugas pun diberikan oleh Paman Sojang dan mereka mulai menjalankan tugas mereka masing-masing secara bergantian. Namun saat proses penambalan berlangsung, keretakan yang terjadi menjadi lebih lebar dan mengakibatkan tidak mungkin untuk ditambal. Setelah Paman Sojang melaporkan ke Presiden bahwa misi penambalan gagal dan tidak mungkin dilakukan, Jaehyuk memberikan solusi untuk meledakkan retakan itu supaya batangan reaktor nuklir runtuh ke bawah dan terendam di cairan pendingin yang sudah memenuhi setengah ruangan itu. Namun harus dengan mengorbankan satu orang untuk memicu bom yang akan digunakan dari dalam ruangan. Karena ruangan itu akan ditutup rapat
agar cairan pendingin tidak merembes keluar. 저 입구를 어쨌든 막아보고 아래 증방에 출입구를 막아서 세수조를 만들어 놓고 점점 더 빨리 진행돼서 확약 설치 작업이 끝날 때까지 기다려. Setelah presiden menyetujui usul Jayuk, akhirnya eksekusi peruntuhan pun dilakukan. Namun karena ternyata dari semua sukarelawan yang ada di situ, yang menguasai bidang instalasi pengeboman adalah Jayuk dan mengharuskannya untuk berkorban karena usulannya sendiri. 한 명밖에 없습니다. Setelah bahan peledak tiba, Jayuk dengan rasa putus asa karena tahu dia bakalan tewas, mulai memasuki ruangan tersebut. 우린 천국 갈 겁니다. 그치요? 네, 먼저 갑니다. Saat Jayuk melakukan instalasi bom di titik-titik yang akan diledakkan, dari luar pun rekan-rekan Jayuk sambil menahan kesedihan mulai mengelas pintu ruangan itu agar cairan pendingin tidak keluar dari ruangan tersebut. Setelah Jayuk selesai dengan pekerjaannya, dia meminta satu hal kepada Paman Sojang agar bisa disiarkan di TV untuk berpamitan dengan keluarganya. Dengan rasa sedih dan ketakutan, Jayuk mulai berpamitan dengan keluarganya. 우리 가족들. 엄마, 못 봐도 엄마는 내 잘 보이고 아가 미안하고 먼저. Scene yang mengandung bawang terjadi di sini jika kalian menonton full film ini. Saat pengelasan selesai dan mereka semua keluar dari situ, Jayuk menekan tombol pemicu dan ledakan pun terjadi untuk meruntuhkan batangan reaktor nuklir agar terendam cairan pendingin bersamaan dengan tewasnya Jayuk yang berkorban untuk keselamatan semua orang. Melompat beberapa bulan ke depan dengan memperlihatkan foto-foto para sukarelawan yang sudah tewas akibat kejadian itu dan pulihnya desa tempat tinggal keluarga Jayuk menjadi ending dari film ini. Dan film pun selesai. Tamat.